Hey halo Sobat ABS, balik lagi di Ayo Bikin Sendiri. ABS membahas DIY tutorial dan juga review power tools terbaru. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman gimana sih feels-nya atau rasanya, pengalaman apa yang saya dapatkan selama menggunakan produk dari Varotex, baik yang gen pertama, gen kedua, dan gen ketiga. Selain itu nanti kita juga akan bandingkan kalau menggunakan kikir atau menggunakan mesin trimmer itu perbedaannya apa. Ini review pemakaian setelah 2 tahun. Seperti apa build quality serta performanya sampai sekarang? Ayo kita cek! Oke Sobat ABS, jadi yang pertama, setelah munculnya alat potong trimmer HPL yang namanya Varotex ini, itu muncul juga banyak sekali produk-produk tiruan atau yang serupa. Karena Varotex itu sendiri juga sebelumnya saya sudah tahu ada brand luar negeri yang namanya mungkin kalau nggak salah Virutex ya. Dan itu kalau diimpor ke Indonesia harganya berjuta-juta gitu ya, mungkin ada sampai 2 juta, 1.700.000 sekian gitu. Tergantung waktu kapan ngeceknya dan pembeliannya. Cuman Varotex ini hadir dengan produksi di dalam negeri, ini produksinya di Comal, dan ini game changer ya, maksud saya setelah adanya Varotex ini saya hampir sama sekali tidak menggunakan mesin trimmer maupun mesin kikir. Tapi mesin kikir dan mesin trimmer tetap ada di workshop karena fungsinya mereka tetap akan saling melengkapi. Kadang ada kalanya tidak bisa dipakein Varotex, saya pakai kikir, tidak bisa pakai kikir, saya pakai mesin trimmer dan sebagainya. Tapi mungkin 80% saya pakainya akhirnya si Varotex ini atau alat potong manual ini. Saya belum bisa compare dengan brand merek lain atau DIY merek lainnya ya yang mirip seperti ini, tapi yang selama ini saya pakai baru yang merek dari Varotex ini. Dan selain itu saya juga menjualnya ya teman-teman, bisa cek juga link-link di deskripsi kalau mau beli ini langsung dari tokonya ABS. Oke, yang pertama kita bahas perbedaannya dibandingkan jika menggunakan trimmer ya. Varotex ini dia keuntungannya yang pastinya tidak menggunakan listrik, kemudian tidak berdebu otomatis karena tidak menghasilkan debu dari pisaunya. Lalu tidak berisik ya teman-teman. Kalau tidak berisik artinya kita bisa kerja malam hari pun, tengah malam pun nggak masalah walaupun kondisinya di perumahan ataupun di padat penduduk. Nggak akan mengganggu. Jadi itu keuntungannya, tidak berisik, kemudian dia tidak berdebu juga, jadi kita lebih safe ya yang mengoperasikan atau tukangnya atau saya sendiri sebagai aplikatornya. Kemudian yang terakhir tadi itu listriknya juga tidak pakai ya, jadi sangat terjangkau, hanya pakai kopi kali ya untuk tenaganya. Itu yang pertama. Tapi kalau kita punya trimmer itu kita bisa ganti-ganti mata trimmernya menggunakan mata yang round kayak gitu. Jadi sebelum kita tusir untuk bagian tepiannya kita bisa pakai round itu sendiri. Atau kalau misalkan tidak punya mata round bisa juga menggunakan mesin gerinda ya. Jadi trimmer ini bisa dipakai, bisa juga enggak, bisa juga menggunakan gerinda. Begitu. Tapi kalau posisi pada permukaan yang melengkung misalkan atau cowok di tengah-tengahnya bikin pintu kaca misalkan framenya itu tengahnya kan harus di trim tuh. Itu menggunakan trimmer sangat enak sekali ya teman-teman. Tidak bisa menggunakan Varotex. Bisa hanya sebagian aja karena sudut-sudutnya nggak akan ketemu karena kepentok bagian fansnya si Varotex itu sendiri. Kalau pakai kikir gimana? Pakai kikir itu segala medan bisa, baik round bisa, baik kotak, baik end grain yang normal gitu ya. Pada bagian sudut-sudut bisa. Bagian coakan frame untuk pintu kaca, bagian dalamnya itu juga bisa. Kalau misalkan pakai kikir itu memang semuanya serba bisa, cuman HPL tertentu juga bakalan pecah-pecahnya lebih besar ya dibandingkan misalkan menggunakan yang Taco gitu. Kalau Taco yang versi termurahnya pun itu masih aman menggunakan Varotex, menggunakan kikir gitu, dia tidak terlalu pecah-pecah. Oke, jadi memang seperti yang saya bilang, kalau misalkan kita pertama kali punyanya kikir, bisa kikir itu dipakai untuk bekerja. Kemudian untuk dari segi kecepatan dan kerapian mungkin masih kurang dibandingkan dengan Varotex. Harganya murah, itu kalau kikir. Kalau mesin trimmer itu berisik, kemudian matanya juga kadang kita perlu gonta-ganti ya, dan itu biaya juga. Kemudian listriknya juga lumayan dan juga yang pasti debunya luar biasa kalau trimmer ya. Tapi kita bisa manfaatkan mesin trimmer itu untuk coak gitu ya, untuk membuat jalurnya rel untuk pintu sliding dan sebagainya. Kalau Varotex dia lebih efisien, tanpa listrik, tanpa debu, tanpa berisik. Cuman dia tetap ada spare part yang perlu diganti kalau kemudian hari itu pisaunya udah tumpul, udah ngerasa nggak enak dipakai, itu teman-teman bisa beli spare part untuk pisaunya doang gitu ya. Nah oke, itu adalah perbandingan dengan mesin lain.
entah menggunakan trimmer atau menggunakan kikir. Nah, Varotech itu sendiri ternyata ada 3 varian teman-teman ya. Selama ini yang saya tahu ada 3 varian. Dari ketiga varian ini, dari awal saya udah ngomong favorit saya tuh tentunya yang ini. Ini paling sering saya pakai, paling sering banget. Kenapa? Karena memang dia hanya untuk ngetrim kalau buat saya ya teman-teman ya. Kalau dipakai untuk bikin potongan edging yang 1,8, 1,5, 2 cm bisa nggak? Bisa juga, tapi lebih lambat. Sedangkan yang Gen 2 ini harganya paling mahal di antara ketiga ini. Kalau ini harganya kurang lebih di berapa ya? 550 mungkin ya. Kalau ini di 700, kalau ini kayaknya di 600 apa 650 gitu. 600 kalau nggak salah. Nanti teman-teman cek aja linknya di deskripsi. Saya udah sertakan, ada diskon juga kayaknya. Nah, kalau ini bisa dipakai untuk ngetrim biasa dan juga bisa dipakai untuk motong edging dengan presisi. Maksudnya dengan cepat juga ya. Selain presisi cepat. Kalau pakai yang gen pertama kita harus pakai permukaan meja, edgingnya dipakai untuk ngepasin HPL yang mau dipotong misalkan 2 cm, diukur dulu depan dan belakang, sekali potong selesai kita ngukur lagi tuh, kita pasin lagi dan sebagainya baru kita potong lagi. Bisa, tapi agak lambat. Tapi kalau Gen 2 ini dia lebih spesialis untuk bikin potongan-potongan edging yang dari HPL, misalkan mau dipotong 2 cm, 1,8 itu dia bisa presisi dan berulang-ulang dengan cepat karena ada fansnya ini teman-teman yang bisa kita atur gitu ya. Nah, kalau dipakai untuk ngetrim biasa gimana? Bisa juga, cuman karena dia bentuknya lebih besar kayak gini, jadi dia lebih pegel di tangan ya teman-teman. Nah gitu, tapi kalau punya dua-duanya itu menurut saya lebih enak ya, karena kalau di workshop ada 2 orang atau lebih dari 2 tim tukang, itu bisa saling bergantian. Walaupun paling sering saya pakai yang ini, tapi kadang-kadang ini dipakai juga untuk ngetrim doang. Kalau untuk motong untuk edging pastinya pakai yang ini, kalau saya pakai yang Gen 2. Jadi itu perbedaan pertama antara Gen pertama dan Gen keduanya. Nah kalau Gen 3 seperti apa? Ini yang saya agak bingung. Saya itu Gen 3 ini terus terang karena dia datangnya belakangan buat saya pribadi. Jadi saya memakainya itu setelah saya mahir menggunakan yang Gen 1 maupun Gen 2. Kalau untuk Gen 3 untuk ngetrim saya rasa kurang enak menurut saya pribadi teman-teman ya. Tapi secara penjualan di toko saya itu paling laku keras tuh yang Gen 3 ini justru. Atau mungkin karena kelebihannya dia itu bisa motong di tengah-tengah HPL ya teman-teman. Jadi bisa dipakai untuk motong misalkan 40 cm gitu ya, panjangnya 2 meter itu bisa pakai ini. Tentu kita mengandalkan tepian meja yang edging itu untuk tatakannya, untuk fansnya. Tapi ya kalau buat saya pribadi, karena saya udah terlalu sering menggunakan ini dari pertama 2 tahun terakhir ya. Ini review setelah 2 tahun ya teman-teman ya. Kalau ini 2 tahun lalu, kalau ini 1 tahun yang lalu. Jadi saya merasa lebih enak pakai yang ini. Toh saya memotong HPL utuh itu menggunakan table saw teman-teman. Kalau tidak punya table saw teman-teman bisa pakai alat potong HPL yang pakai cutter itu ya. Cutter khusus ya yang dari Taco tuh yang harganya mungkin 12-15 ribu gitu. Itu bisa juga dipakai untuk motong-motong HPL di tengah-tengah. Jadi kalau yang Gen 3 ini kenapa dia laris? Karena mungkin teman-teman yang membeli ini setelah saya review ini. Karena waktu Gen 1, Gen 2 ini saya belum jualan teman-teman. Jadi setelah Gen 3 ini saya baru jualan. Lalu videonya naik, baru teman-teman itu banyak sekali beli yang Gen 3 ini. Mungkin pertimbangan kedua, selain karena yang tadi ya, yang pertama karena saya reviewnya terakhir, jadi setelah itu baru saya jualan, makanya penjualan saya banyak sekali di situ. Kalau di official saya nggak tahu ya, paling banyak penjualan yang mana, tapi Gen 3 ini di tempat saya paling rame. Kemudian yang kedua adalah dia bisa motong tengah-tengah HPL, dan dia juga bisa ngetrim HPL gitu. Terus teman-teman yang belinya udah dari pertama itu beli yang Gen 3, jadi untuk ngetrim HPL juga saya rasa mereka nyaman-nyaman aja, bisa-bisa aja gitu loh. Tapi karena saya dari awal itu ngetrimnya pakai ini, nyamannya pakai ini. Ngetrim pakai ini agak susah. Ngetrim itu maksudnya memotong lebihan HPL yang sudah kita tempel ke papan ya teman-teman. Kalau motong itu ya kita motong HPL masih utuh gitu, mau dipotong lembaran, dijadikan 40 cm, 50 cm, 60 cm itu pakai ini enak banget. Kalau misalkan pakai Gen 1 memang tidak bisa nih kita motong tengah-tengah, maksimal paling cuma segini doang nih, 10 cm mungkin ya. Kalau pakai Gen 2 juga sama nih teman-teman, nggak bisa juga. Jadi kalau Gen 1, Gen 2 itu teman-teman entah motong HPL utuh itu menggunakan cutter khusus yang dari Taco misalkan, atau teman-teman pakai table saw. Kalau selama ini saya lebih cocok, nyaman menggunakan table saw. Kenapa? Karena bisa motong berulang-ulang dengan sangat cepat, dan itu yang dilakukan para tukang juga. Mungkin banyak juga teman-teman tukang itu yang tidak mengerti, tidak tahu adanya Varotech ini, tapi yang sudah melihat dan tahu, mereka merasa terbantu sekali gitu. Jadi Gen 1, Gen 2, Gen 3, kalau favorit saya adalah tetap yang Gen 1, tapi kalau misalkan mau motong edging, saya favoritkan yang Gen 2. Kalau misalkan teman-teman tidak berani motong HPL pakai table saw atau pakai cutter, bisa menggunakan yang Gen 3. Semuanya bisa untuk ngetrim, tapi kelebihan dari Gen 3 adalah dia bisa motong tengah-tengah HPL.
Itu aja sih. Jadi setelah pemakaian 2 tahun, teman-teman bisa lihat fisiknya seperti apa. Seperti ini untuk pisaunya. Bagian pisau-pisau ini karena dia bearingnya prosesnya mungkin dia di gerinda atau dibubut gitu, jadi dia bisa berkarat teman-teman. Untuk baut-baut, ini yang gen pertama ini sudah oke, dan untuk bagian body yang dari besi ini dia sudah menggunakan powder coating ya teman-teman. Jadi tidak mudah kalah sama yang namanya thinner. Karena biasanya kita main thinner kan kalau di HPL tuh membersihkan sisa-sisa lem gitu. Terus tangannya megang. Kalau yang belum pakai powder coating dia gampang sekali terkelupas catnya. Bahkan bisa fingerprint karena tangan kita kena thinner, kena HPL-nya lalu fingerprint dia di sana. Nah, kalau untuk yang gen 2-nya, untuk bagian ini ya, paling banyak karat tuh di bagian fansnya ini. Fansnya ini terbuat dari metal ya teman-teman. Jadi kalau kena HPL gitu dia nggak akan luka, nggak akan kalah. Nah, gitu sama juga untuk bagian branding ini kalah juga karena dia kena thinner ya, kena tangan gitu, kalah. Tapi untuk bagian yang lain overall yang mungkin agak berkarat di bagian baut, overall untuk finishingnya oke ya, karena sudah menggunakan powder coating. Bagian ininya juga masih bagus ya untuk sejenis teflon atau sejenis plastik ini, PE. Untuk bagian sini, bearing masih sama ya. Jadi dia bisa juga berkarat karena bearingnya itu di proses penajamannya seperti yang saya bilang tadi, entah di gerinda, entah di bubut gitu ya. Jadi bisa berkarat. Terus yang gen 3 seperti ini teman-teman, ini sangat jarang saya pakai. Jarang banget saya pakai karena sekali lagi saya menggunakan table saw untuk memotong tengah-tengah HPL, dan saya nyaman ngetrim HPL itu menggunakan yang gen pertama tuh yang ini, yang tidak ada fansnya, karena dia lebih kecil, lebih ringan, jadi tidak pegel di tangan. Nah, teman-teman yang suka dari awal udah belinya yang gen 3, belajar ngetrimnya pakai yang gen 3 ini juga saya rasa enak-enak aja ya mereka. Kemudian kekurangannya ya kalau misalkan di bearing dia suka kena lem-lem yang lengket kayak gini. Nah, ini bisa dibersihkan pakai thinner aja teman-teman, jadi jangan khawatir. Dan ini juga bisa disetting naik turun ya teman-teman ya. Untuk setting naik turunnya itu bautnya yang ada di sini. Ini teman-teman bisa buka, kemudian naik turunin. Karena dia ada lubang yang lebih gede daripada si badan bautnya. Oke Sobat Batch, itu dia ya. Jadi setelah pemakaian 2 tahun, saya rasa Varotec ini merupakan game changer dari sebuah alat ngetrim HPL. Karena Varotec ini dia itu tidak ada listrik, kemudian tidak berisik, hasilnya mulus, rapi. Kecuali pada HPL tipe-tipe yang murah gitu ya. Kadang-kadang gripisnya terlalu ringkih gitu, kayak kerupuk. Nah, itu bisa pecah-pecah tuh. Tapi walaupun pecah-pecah pun, kalau kita bisa tusir, itu kita gerinda miring gitu ya, pakai kertas amplas, nanti baru ditusir juga bakalan rapi sebetulnya teman-teman. Hanya hati-hati pada bagian ujung saja. Nah, itu dia Sobat Abes. Jadi kalau Varotec lebihannya tadi tidak pakai listrik, tidak boros biaya, kemudian bebas debu, bebas berisik, bisa dikerjakan lembur malam hari nggak masalah, walaupun di pemukiman penduduk yang padat, semuanya bisa dipakai untuk bikin edging. Hanya saja kelebihannya kalau yang ini, dia bisa memotong HPL tengah-tengah, ini bisa memotong edging dengan sangat cepat dan berulang-ulang, ini dia lebih kecil, lebih ringan, nggak capek untuk dipakai. Untuk ngetrim enak banget. Nah, dibandingkan dengan kikir, itu yang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa pakai juga kalau tidak punya Varotec, nggak masalah, karena harganya sangat murah sekali dibandingkan dengan Varotec yang mungkin harganya bisa sampai 700.000 paling mahal, 500 ribuan sekian paling murah ya. Nah, itu bisa dipakai juga. Atau mesin trimmer yang seperti ini juga teman-teman bisa pakai untuk ngetrim HPL, untuk membuat coakan, membuat pingulan sebelum ditusir, ini bisa juga. Hanya saja dia butuh listrik, kemudian harganya juga variatif ya. Ada yang mahal, ada yang murah. Kemudian debunya banyak, mata pisaunya sering banget tumpul ketika sudah kena si lem gitu ya. Sering kita bersihkan pakai thinner, itu semakin akan cepat tumpul juga. Nah, kalau favorit saya dari ketiga Varotec ini tentu saja yang gen 1, kemudian kalau gen 2 itu bisa dibeli, saya rasa teman-teman juga perlu karena jadinya punya 2 Varotec. Yang satu bisa untuk motong edging secara pasti, secara khusus gitu ya, secara cepat dan akurat. Kemudian dua-duanya bisa untuk ngetrim. Jadi punya 2 Varotec sekarang yang fungsinya ada tambahan untuk ada edgingnya tadi. Kalau langsung beli ini juga boleh, tapi teman-teman nanti kalau ngetrim-ngetrim biasa jadinya capek karena ini berat ya teman-teman ya. Lumayan berat dibandingkan dengan yang gen pertama. Kalau yang gen 3 ini kalau buat teman-teman yang baru tahu ya beli yang gen 3 aja karena dia bisa dipakai ngetrim, bisa dipakai motong edging HPL, bisa dipakai untuk motong tengah-tengah HPL juga. Hanya saja butuh belajar aja sih, dipraktekin supaya jam terbangnya bisa terpenuhi dan enak makainya gitu. Oke Sobat ABS, itu dia ya sedikit ulasan saya setelah 2 tahun gimana sih kondisinya Varotec, kemudian gimana sih feel saya. Ini merupakan game changer yang sangat membantu mempercepat proses pengerjaan, terutama proses penempelan HPL.
Jadi bisa lembur pun nggak masalah, nggak akan mengganggu, dan tidak ada debu, tidak ada listrik juga. Semoga teman-teman juga bisa terbantu ya. Teman-teman bisa cek juga linknya di deskripsi di bawah video ini. Kalau misalkan mau beli bisa langsung banget, dicek aja nanti langsung ke tokonya ABS. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.